السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya, hidayahnya yang dicurahkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita bisa mampu untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang tentunya sebelumnya kita sudah sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, karena sesungguhnya dalam sahur itu banyak sekali keberkahannya. Di pagi hari ini juga kita didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah bangun pagi-pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasulullah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang bangun pagi-pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada umatku yang berpagi-pagi. Semoga kita juga menjadi bagian dari yang didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan ahli keluarganya sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai mengkaji kajian tentang akhlak, dan kajian yang hampir serupa di dalam hal ini itu ada dua, ada adab dan ada akhlak. Ya, ada adab, ada juga disebutkan dengan akhlak. Namun sebelumnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin. Semua umatnya adalah pemimpin, dan mereka akan bertanggungjawabkan atas seluruh kepemimpinannya. Kepemimpinan yang disesuaikan dengan peranannya dan kewenangannya masing-masing di lingkup kepemimpinannya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Kamu semua adalah pemimpin, dan
akan dipertanggungjawabkan seluruh kepemimpinan kamu. Di dalam hal ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seluruh umat muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin. Dan pemimpin dalam lingkungan perannya masing-masing. Maka seorang laki-laki memimpin keluarganya, seorang perempuan memimpin di lingkup tanggung jawab di rumahnya, dan demikian seterusnya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa di dalam Quran yang senantiasa kita bacakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oleh karena itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi semua kita berdoa agar kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan sekedar jadi pengikut, jadi imam yang bertakwa, tapi menjadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus menyiapkan diri menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan oleh karena itu umat Islam menjadi ummatan khairu ummah, sebagai umat yang terbaik, karena memang mereka itu adalah pemimpin. Nah, bagaimana seorang pemimpin? Dia harus menyiapkan dirinya menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi menjadi pemimpin, modal yang paling utama, modal yang paling penting, modal yang paling prinsip dalam menjalankan kepemimpinannya adalah akhlak. Ya, karena dia seorang pemimpin, dia harus meneguhkan dirinya kuat di dalam akhlak. Karena kalau tidak, dia akan menjadi sumber kerusakan daripada umat itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim setelah melewati ujian berat dalam kepemimpinannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan ummatan, ya. Nabi Ibrahim sebagai umat yang menjadi bapa bagi seluruh nabi-nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim ummatan. Jadi Ibrahim itu jadi umat. Kenapa jadi umat? Karena ada manifestasi akhlak yang kuat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin yang tidak punya akhlak itu akan hanya menimbulkan kerusakan bagi negerinya, bagi umatnya, bagi rakyat dan masyarakatnya. Karena mudaratnya berat. Seorang pemimpin yang akhlaknya buruk memiliki konsekuensi kerusakan yang sangat serius dan berat kepada rakyat, masyarakat dan negeri. Oleh karena itu, para ahli syair, ya, seorang ahli syair mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in akhlaquhum fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu, ya. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Fa
Fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya suatu kaum akan tetap eksis kuat, ya, dia akan tetap ada kalau suatu kaum itu masih ada akhlak mereka. Wa in akhlaquhum dhahabat dhahabu. Wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau sudah tidak akhlaknya, tidak ada lagi akhlak mereka, sudah akan hancur. Dhahabu akan sirna, ya, negeri itu, bangsa itu akan sirna. Oleh karena itu, subhanallah, Rasulullah SAW menegaskan satu prinsip dari manhaj kehidupan umatnya dengan mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin. Kepemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina imam. Ya. Pemahaman lil muttaqina imam itu artinya setiap kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Paling tidak menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa di keluarga kita. Menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa di dalam rumah kita. Menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di lingkungan kita. Menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa di tempat kerja kita, di masyarakat kita, dan bahkan negeri kita, bahkan negara kita, dan sebagainya. Ya, jadi ternyata doa ini, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya menegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa ini dalam bagian daripada sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan, kalau saya tidak salah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, apa itu akhlak? Ya, akhlak itu adalah upaya untuk membentuk diri. Ya, ini ada definisi dari penulis buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya. Ini ulama besar, di antara ulama besar di kalangan madhab Syafi'i. Dia mengatakan bahwa al-khuluq hayatun rasikhah fin nafsi. Akhlak itu adalah suatu bentuk, ya, perilaku rasikhatun fin nafs, yang kokoh berada di dalam diri masing-masing. Tasduru anha al-af'al, ya, dari sumber perilaku yang ada di dalam dirinya itu kemudian memanifestasikan, merefleksikan, muncul perbuatan-perbuatan. Itu namanya al-khuluq. Al-iradiyah, al-ikhtiyariyah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sedikit saja melihat kira-kira yang dimaksudkan dengan akhlak itu bagaimana dan apa maksudnya akhlak. Ternyata akhlak itu adalah sesuatu perilaku tadi yang ada di dalam jiwa seseorang yang kemudian merefleksikan, memanifestasikan perbuatannya. Tapi bagaimana bentuknya? Dia adalah berbentuk iradiyah, ikhtiyariyah. Dia adalah sesuatu yang muncul atas kehendak yang bersangkutan, muncul atas kehendak individu masing-masing. Wal ikhtiyariyah, dan pilihan sikap. Ya, jadi ternyata akhlak itu bisa menjadi dua pilihan. Mau akhlak yang baik atau akhlak yang buruk, terserah masing-masing kita. Ya. Terserah masing-masing kita mau berperilaku baik atau mau berperilaku buruk.
Ya, jadi berarti ada akhlak yang tidak bagus, ada akhlak yang bagus, akhlak yang buruk, dan akhlak yang baik. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari definisi ini kita pahami bahwa akhlak itu sesuatu yang bisa kita ciptakan. Menjadi baik atau menjadi buruk tergantung kita. Yang kemudian dari situ muncul, terrefleksi, termanifestasi, muncul bahwa perbuatan kita baik atau tidak baik. Itu namanya akhlak. Nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya kira kita berhenti sampai di sini dulu. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa mukhayyam kita di Ramadan ini luar biasa ada hikmahnya. Bahwa kita bisa duduk bersama begitu panjang, begitu lama. Ya, mungkin terus terang saja dengan kondisi kita masing-masing selama ini kita terpisah-pisah di mana-mana, tapi untuk duduk bertausiah satu dengan yang lain dalam keluarga ini pun terhitung sangat jarang. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa sisa beberapa saat ke depan kita coba intensifkan untuk membentuk karakter, sikap, akhlak daripada anggota keluarga ini, untuk kita bisa saling mentausiah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ternyata kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengomentari surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Merugi orang demi masa, ya, wal asri innal insana lafi khusr, semua orang akan dalam kondisi merugi, illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, dan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati kepada kebenaran dan sabar atas